Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ariel Arianto Maudi, nomor stambuk saya 186300007 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Baik, langsung saja. Yang pertama, RPS 1, konsep dasar manusia dan alam semesta. A. Pengertian manusia. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas sebagai kelompok jenius atau seorang individu. Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, bahasa Latin untuk manusia. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. 3 teori yang dapat membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia. 1. Teori transaksional, dalam kurung model pertukaran sosial. Teori peran. 2. 3. Teori permainan. B. Pengertian alam semesta. Pengertian dari alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Mikrosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makromos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Alam semesta menurut Islam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Teori-teori penciptaan alam semesta. Teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ledakan besar, Big Bang teori. Proses terjadinya alam semesta di bumi di dalam Al-Quran. Banyak terdapat penjelasan tentang proses terbentuknya langit dan bumi dalam Al-Quran. Salah satunya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Quran Surah Qaf ayat 8. Dari ayat di atas sudah dapat dipahami bahwa pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan tersebut terjadi selama 6 masa, namun sebenarnya banyak yang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, mulai dari 6 hari, 6 masa, 6 periode, dan 6 tahapan. 1 hari bukan berarti 24 jam. Dalam Al-Quran pun diumpamakan secara berbeda-beda. Ada yang 1000 tahun, Quran Surat Al-Hajj ayat 47, dan 50.000 tahun, Quran Surat Al-Marj ayat 4. Belum ada penafsiran pasti tentang itu. Ya, baik, langsung saja RPS 2, lingkup bahasan. Konsep dan analisa filsafat dan etika. Pengertian filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdahulu. Lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Selain pengertian di atas, dalam pengertian filsafat dibagi menjadi 2, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu
filosofia yang terdiri dari kata philea yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi kita bisa artikan bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat. Pertama, upaya spekulatif rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilainya. 4. Penyelidikan kritis atas pengadaian-pengadaian dan pernyataan-pernyataan yang di atas oleh berbagai ilmu pengetahuan. Kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lihat. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, menurut ahli Harold H. Titus, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. 2. Menurut ahli Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Ketiga, hubungan etika dan agama. Hubungan etika dan agama. Etika dan agama adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan, atau dalam bahasa Sudiarja, agama dan etika saling melengkapi satu sama lain. Agama membutuhkan etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional. Sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Etika menjadi berbahaya ketika memutlakkan rasio, karena rasio bisa merelatifkan segala tindakan moral yang dilihat termasuk tindakan moral yang ada pada agama tertentu. Arpes 4. Permasalahan etika ilmu. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. Ilmu pengetahuan dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi ilmuwan yang memiliki moral dan akhlak yang baik dan mulia. Etika memberi kebatasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya yang kemudian dirupakan ke dalam aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat diperlukan dapat difungsikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan tertentu terhadap segala macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik yang telah ditentukan dan disepakati bersama. B. Persoalan etika ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu memerlukan pertimbangan dari dimensi etis, dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Sehingga seorang ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu memperhatikan kodrat dan martabat manusia, ekosistem, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan generasi yang akan datang dan kepentingan umum. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk pelayanan eksistensi manusia dan bukan sebaliknya untuk menghancurkan eksistensi manusia itu sendiri. RPS 5. Penalaran dan logika. Penalaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik buruk, budi pekerti, dan akal budi.
Dari pengertian tersebut, terdapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Kemampuan menalar hanya dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuan lain yang kian hari kian berkembang. Faktor yang menyebabkan pengetahuan berkembang dengan pesat adalah satu, bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dan penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. 2. Mempunyai kerangka berpikir tertentu. Kerangka berpikir yang dimaksud adalah dimulai dengan mengamati fakta dan data, menganalisa hubungan sebab akibat sampai kepada penarikan sebuah kesimpulan. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Karakteristik tersebut ditandai dengan pola berpikir yang mutu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang baku. Logika. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menghadapi perubahan dan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemikiran yang teratur dan terarah agar dapat keputusan yang benar atas penyelesaian masalah tersebut. Cara berpikir yang demikian disebut logika. Logika adalah ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Untuk sampai kepada suatu pemikiran tepat, logika menganalisis unsur-unsur pemikiran manusia. Materi logika antara lain: mengerti permasalahan, 2. Adanya kausualitas, 3. Adanya kesimpulan. RPS 6. Etika ilmu pengetahuan. Etika menurut bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan. Norma agama berasal dari agama, sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Problema etika ilmu pengetahuan. Implikasi dari ilmu pengetahuan diperlukan sebuah ranah etis sebagai pertimbangan dan terkadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan IP. Sebenarnya, awal teknologi diciptakan untuk meringankan dan membebaskan manusia dari kesulitan hidupnya. Namun, manusia justru terjebak dalam kondisi konsumerisme yang semakin meningkatkan ketergantungan manusia dan teknologi, dan parahnya menjadi manusia budak teknologi dan menjadi manusia yang acuh tak acuh atau bersifat individualistis. Apakah kemajuan ilmu pengetahuan itu merendahkan atau meningkatkan keberadaan manusia? Sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan sendiri merupakan salah satu dari 7 kultural universal yang dihasilkan manusia, yang terdiri dari 1. Sistem mata pencaharian, 2. Sistem kepercayaan, 3. Bahasa, 4. Sistem kemasyarakatan, 5. Kesenian, 6. Sistem ilmu pengetahuan, dan 7. Sistem peralatan hidup. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan haruslah diikuti kedewasaan manusia untuk mengerti mana yang baik dan yang buruk, mana yang semestinya dan yang tidak semestinya dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. RPS 7. Etika akademis. Etika akademis. Masyarakat akademik didirikan salah satunya oleh ketertarikannya terhadap etika akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang, serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Oleh sebab itu,
Seluruh komponen aktivitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terkait dengan etika akademik tersebut. Dengan demikian, dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana etika akademik merupakan tersebut diterapkan secara spesifikasi dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar akademik. Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah penyontekan atau kecurangan dalam ujian, plagiat, perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif dan sejenis. Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada saksi akademik antara lain. 1. Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya. Dan 2. Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindak asusila dan sejenisnya. Beberapa pelanggaran terhadap etika akademik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran etika akademik yang mengandung unsur pidana. 1. Tata tertib. 2. Perkuliahan. 3. Mengikuti ujian. 4. Ujian akhir studium dan yudisium. RPS 8. Etika dalam dunia teknik. 1. Etika dan moralitas. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos bentuk tunggal atau eta bentuk jamak. Ethos mempunyai arti tempat tinggal, pandang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti eta yaitu adat, kebiasaan, atau cara bertindak. Secara etimologis, etika mempunyai arti yang sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, bagaimana cara bertindak sesuai dengan adat kebiasaan. Etika merupakan ilmu kritis, refleksif, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia. Etika tidak sekadar melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral untuk menjernihkan mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang dengan bebas harus dilaksanakan dan mana yang harus dihindari oleh manusia. B. Moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat istiadat, yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. 2. Agama dan moralitas. Agama dan moralitas merupakan dua kata yang tidak asing di telinga kita. Dalam pemikiran populer, agama dan moralitas tidak terpisahkan. Namun, apa korelasi dari kedua hal tersebut? Mari kita coba membahas kedua hal tersebut secara mendalam. Dalam agama, terdapat aturan-aturan tentang bagaimana menjalankan hidup di dunia ini, baik hubungannya dengan sesama manusia, manusia dan lingkungannya, dan manusia dan Tuhannya. Namun pada kesempatan sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui bagaimana pengertian agama yang sebenarnya. Secara etimologis, agama berasal dari kata gam yang berarti pergi. Kemudian dalam bahasa Indonesia diberi awalan dan akhiran a sehingga menjadi kata agama yang berarti jalan. Dengan demikian, kata agama berarti sebuah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Istilah lain tentang agama
adalah religi atau religion atau religio. Religi yang atau religer yang mempunyai arti terikat dan hati-hati. Terikat di sini maksudnya adalah orang yang selalu merasa dirinya terikat dengan sesuatu yang dianggap suci. Sedangkan hati-hati mempunyai maksud bahwa orang yang berreliger adalah orang yang selalu berhati-hati terhadap sesuatu hal yang dianggap suci. Contoh, masjid adalah tempat suci umat Islam, gereja tempat suci umat Kristen, dan lainnya. 3. Moralitas dan hukum. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan arah tingkah laku masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesulitan itu bersandar pada kebebasan pribadi seseorang. Hal ini dilatar belakangi oleh karena persandaran moral adalah kebebasan pribadi. Jika dalam kesulitan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, maka dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan atau sanksi bagi orang yang mengabaikan. Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam kajian hukum barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan berat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. 4. Etika dalam dunia keteknikan. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang keteknikan, sehingga bila suatu profesi keteknikan tanpa etik akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Sebagai insinyur, untuk membantu pelaksanaan sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi, diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Tanggung jawab profesi yang lebih spesifik seorang profesional diantaranya: 1. Mencapai kualitas yang tinggi. 2. Menjaga kompetensi sebagai profesional. 3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum. 4. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. RPS 9. Konsep dasar pengadaan. Syarat-syarat profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, perilaku ilmiah berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, memiliki etika tertentu, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja, dan diperoleh seseorang melalui proses pendidikan dan pelatihan akademik di perguruan tinggi. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, pendidikan, keuangan, militer, dan teknik. Secara umum terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Kelima,
lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Keenam, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Sikap dan ciri profesionalisme. Profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain. Sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Ciri-ciri profesionalisme. 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Meningkatkan dan memelihara image profesion. 3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilannya. 4. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion. Jadi selanjutnya, pengembangan profesionalisme. Pengembangan profesionalisme adalah proses berkelanjutan yang dilakukan sepanjang masa karir individu. Proses ini tidak mungkin dilakukan sekali waktu pada awal karir, namun harus terus dilakukan secara kontinu. Saat ini perkembangan ilmu dan teknologi tidak terbatas dan makin terus berkembang sepanjang waktu. Seperti hal tersebut, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Insinyur sebagai profesi. Profesi insinyur diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, menyebutkan bahwa insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang harus lulus dari program profesi insinyur. Tujuan kode etik profesi. A. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. B. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. C. Untuk meningkatkan pengabdian dan anggota profesi. D. Untuk meningkatkan mutu profesi. Fungsi kode etik profesi. 1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Prinsip dasar kode etik profesi. 1. Prinsip tanggung jawab. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip otonomi. 4. Prinsip integritas moral. RPS 11. Kepentingan profesional dan publik. Konsep kepentingan publik merupakan suatu konsep yang cair. Istilah kepentingan publik akan terus berubah sesuai dengan waktu dan kondisi di setiap keadaan. Istilah public interest merujukan pada kepentingan publik yang luas, bukan apa yang menjadi perhatian publik. Hal ini berarti bahwa apa yang menjadi perhatian publik belum tentu merupakan kepentingan publik. Begitu pula sebaliknya, tetapi menjadi perhatian individu yang peduli pada kepentingan publik. Membangun kerjasama tim. Kerjasama tim jauh lebih baik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi daripada bekerja secara individu. Pembentukan tim ada 4 tahap yang dilalui, yaitu A. Forming, tahap pembentukan. B. Storming, tahap konflik. C. Norming, tahap pembentukan norma. D. Performing, tahap penunjukan kinerja. Pekerjaan yang dikerjakan bersama adalah hal yang biasa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaian masalah teknik. Langkah 1. Nyatakan masalahnya. 2. Diagram skema. Langkah 3. Asumsi dan aproksimasi. 4. Langkah hukum fisik. 5. Sifat-sifat. Langkah 6. Perhitungan. Langkah 7. Pertimbangan, pembuktian, dan diskusi. RPS 12. Hak dan kewajiban insinyur.
Tanggung jawab profesional. Karakteristik sebuah profesi adalah persyaratan bahwa profesional harus menjaga informasi tertentu tentang rahasia atau kepentingan klien. Tipe informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sangat jelas, termasuk hasil dan data pengujian, informasi tentang produk masa depan yang belum diluncurkan, dan rancangan atau formula produk. Informasi lain yang perlu dirahasiakan tidak sejelas itu, termasuk informasi bisnis seperti jumlah karyawan yang mengerjakan suatu proyek, identitas pemasok, strategi pemasaran, biaya produksi, dan pencapaian produksi. Seringkali komunikasi internal perusahaan dianggap rahasia, sedangkan insinyur yang bekerja untuk perusahaan memiliki kewajiban yang jauh lebih berat dalam menjaga kerahasiaan dan memerlukan izin keamanan. Etika lingkungan hidup. Insinyur bertanggung jawab atas terciptanya teknologi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan insinyur juga harus berusaha menemukan solusi terhadap masalah yang ditimbulkan oleh teknologi modern. Hal yang mendasar dalam membicarakan isu-isu etika dalam teori lingkungan adalah suatu kesimpulan tentang status moral lingkungan. Salah satu cara mengeksplorasi suatu status moral lingkungan adalah mencoba menjawab beberapa pernyataan tentang tempat manusia dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, yang terpenting harus dilakukan semua orang adalah melakukan apa yang diperlukan dan mempertahankan biosfer yang sehat demi kepentingan sendiri. Hak-hak profesional. Hak insinyur yang mendasar adalah hak keadaran moral profesional. Hal ini mencakup hak untuk melakukan penilaian ini dengan cara beretika. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan timbul ketika sebuah keinginan, jika diikuti, dapat membuat seseorang profesional tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Martin dan Singer 2000. Menurut Harris, Pilcher, dan Robbins, ada 3 jenis konflik kepentingan. Kepentingan pertama yaitu konflik kepentingan aktual yang mengkompromikan penilaian engineering dan objektif. 2. Konflik kepentingan potensial yang mudah berubah menjadi konflik kepentingan aktual. 3. Konflik kepentingan yang muncul karena suatu situasi di mana bila insinyur dibayar berdasarkan persentase biaya desain. Cara yang baik untuk menghindari konflik kepentingan yaitu dengan mengikuti petunjuk kebijakan perusahaan. Jika tidak ada kebijakan seperti ini, maka tidak dapat dilakukan dengan meminta pendapat dari asisten atau manajer. Jika keduanya tidak ada, maka tindakan terbaiknya yaitu dengan mempelajari motif dan menggunakan teknik penyelesaian etika. RPS 3. Kompetensi dan integritas insinyur. Kompetensi profesi insinyur. Program profesi insinyur merupakan salah satu dari 7 bidang keprofesian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036-U-1993, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dengan adanya pendidikan profesi insinyur, diharapkan standar kompetensi insinyur di Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pada bidang teknologi, industri, dan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena Persatuan Insinyur Indonesia yang juga telah memenuhi anggota organisasi insinyur tingkat dunia seperti World Federation of Engineering. Integritas moral. Menurut Harry Clown, ketika berbicara mengenai integritas,
maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Pengertian integritas moral menurut Olson mendefinisikan integritas moral berdasarkan definisi yang oleh Stephen L. Carter. Kemudian konsep tersebut disatukan dengan domain moral. Jenis penyimpangan etika profesi 1. Lalai. Sebagai contoh, seorang berprofesi sebagai penjaga lapas yang bekerja di Badan Narkotika Nasional, yang dimana dalam lapas tersebut terdapat tahanan dengan kasus narkoba, namun si sipir ini lalai untuk mengunci sel tahanan yang mengakibatkan tahanan tersebut kabur. Kelalaian sipir ini sangat tidak bisa ditoleransi karena mengakibatkan kerugian bagi instansi tersebut. 2. Merusak. Sebagai contoh, seorang yang berprofesi sebagai database administration yang bekerja di sebuah perusahaan di mana si database administration tersebut dengan sengaja merusak database perusahaan dengan alasan tertentu. Yang terakhir, RPS 14, Kode Etik Profesi Insinyur. Materi pertama, cakupan hak dan kewajiban insinyur. Kewajiban insinyur adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nilai perundangan yang berlaku. Ada banyak hak dan tanggung jawab yang harus dilatih para insinyur dalam karir profesionalnya. Seringkali, hak dan tanggung jawab ini bertumpang tindih. Kode etik organisasi profesional insinyur profesional menguraikan tanggung jawab kita sebagai insinyur, kadang-kadang dengan sangat mendetail. Kode etik profesi insinyur. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui sesuatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampur tangan pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Insinyur dan masyarakat ekonomi ASEAN. Profesi insinyur adalah salah satu dari 8 profesi yang terkena dampak dari bukannya masyarakat ekonomi ASEAN di awal tahun 2016 ini. Lebih lanjut dikatakannya bahwa banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dari masuknya MEA ke Indonesia, seperti dari aliran bebas barang, aliran bebas aktor jasa, aliran bebas investasi, aliran modal lebih bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.